fungsi panas ya, fungsi panas, persamaan panas. Persamaan panas. Oke, saya kira Anda sudah dapat juga. Nanti silakan untuk di running ya. Saya akan tungguin sampai proses Anda selesai gitu ya. Sebisa mungkin Anda sekarang sudah di depan laptop. Nanti kita cross check juga. Terus kemudian ada sedikit tugas juga terkait dengan yang 3D ya. Yang ini nanti akan dicoba dipresentasikan terkait dengan yang dimensi 1 dan dimensi 2. Untuk dimensi 3 silakan untuk Anda kembangkan sendiri ya. Dan juga nanti kita akan belajar terkait dengan cara memvisualisasi ya persamaan panas atau kalor pada dua dimensi, kemudian 3 dimensi. Mungkin 3 dimensi itu ya harapannya ada pergerakan gitu, ada pergerakan. Nanti biasanya untuk kasus itu biasanya yang 2 dimensi tadi dicoba untuk atau gambar-gambar tadi kita coba kumpulkan terus kemudian kita render kumpulan gambar menjadi sebuah video gitu. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Jadi bagaimana cara memvisualisasi persamaan panas atau kalor pada 2 dimensi atau 3 dimensi, kemudian cara merender kumpulan gambar menjadi video. Nah, perlu diketahui di situ bahwa persamaan panas atau persamaan kalor itu adalah persamaan diferensial parsial dan cukup penting yang dimana bisa menggambarkan distribusi panas atau variasi suhu di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Ya, makanya perlu kita coba lihat ya definisi dari panas sendiri atau kalor dengan temperatur ya atau suhu ya. Jadi kita perlu mencoba meluruskan ya pengertian ini, definisi terkait dengan kalor, panas atau suhu ya, dan suhu atau temperatur. Jadi di sini didefinisikan bahwa di persamaan kalor atau panas ini bahwa panas atau kalor itu adalah proses perpindahan energi. Proses perpindahan energi akibat perbedaan suhu antara dua titik. Jadi istilah panas di sini digunakan untuk menggambarkan energi yang ditransfer melalui proses pemanasan, sedangkan temperatur di sisi lain, temperatur atau suhu, itu adalah properti fisik, materi yang menggambarkan panas atau dinginnya suatu objek atau lingkungan. Jadi kita bisa lihat sesuatu yang berbeda definisi antara panas atau kalor dengan temperatur. Jadi saya ulangi lagi, kalau panas atau kalor tadi adalah proses perpindahan energi akibat perbedaan suhu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau gampang sebetulnya gini aja. Kalau misalnya kita memanasi sesuatu, misalkan sebut saja sebuah batang logam atau apa ya, terus kemudian kita coba tempelkan sebenarnya logam yang lain, itu akan di ujung logam yang lain itu pastinya akan ada panas yang menjalar ya. Makin lama kalau misalkan prosesnya tadi sangat kuat di logam yang pertama, otomatis yang di logam berikutnya itu akan mengalir lebih keras lagi dan membuat mungkin tangan kita jadi mungkin kaget gitu ya karena saking panasnya tadi gitu ya, seperti itu. Jadi itu adalah proses panas tadi, proses panas atau kalor ya. Jadi itu proses perpindahan energi akibat perbedaan suhu. Jadi antara logam yang dipanaskan tadi dengan logam yang ditempelkan tadi kan otomatis berbeda kan suhunya. Nah, dari situlah muncul ada perpindahan energi panas tadi ke energi panas ke logam pertama ke logam kedua. Seperti itu. Sedangkan temperatur itu lebih melihat misalkan temperatur di tempat ini berapa gitu ya. Jadi menggambarkan hanya panas dan dinginnya suatu objek atau lingkungan. Jadi misalkan kalau di sini kira-kira atau di tempat Anda itu kira-kira temperaturnya berapa. Jadi kalau kita bicara terkait dengan panas atau kalor itu seperti itu, kalau kita bicara dengan temperatur itu seperti itu. Oleh karena itu di sini tidak ada panas ya, atau tidak ada perpindahan panas atau panas itu yang akan ditukarkan antara benda-benda dengan suhu yang sama. Jadi kalau suhunya sama itu nggak ada yang ditukarkan. Kenapa ya? Ini namanya juga sama ya. Tidak ada perbedaan sehingga tidak ada transfer di situ. Yang terjadi kalau misalkan perbedaannya ada atau terjadi ada perbedaan itu baru terjadi perpindahan. Kalau tidak ada berarti ya otomatis tidak ada perpindahan. Yang mirip dengan kita ya, kalau misalkan
posisi kita, misalkan kalau mau berpindah sesuatu, pastinya kan suasana pasti akan lain. Jadi kalau misalkan ya kita sebut saja ya itu ya, kalau misalkan kita berada di ruangan yang sama, tidak terlalu terasa ya perpindahan itu. Tapi kalau kita berusaha untuk misalkan pindah ke ruangan sebelah atau seperti apa, itu akan membuat ada perpindahan-perpindahan terjadi. Mungkin view-nya jadi lebih indah dan sebagainya. Makanya dinamisme. Jadi panas itu termasuk yang sesuatu yang dinamis, sedangkan temperatur itu sesuatu yang tetap di suatu titik. Gitu. Nah, persamaan panas itu adalah persamaan diferensial parsial dan berupa persamaan parabola ya. Parabola yang menggambarkan distribusi panas atau variasi suhu di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Ya. Jadi dari suatu waktu ke waktu. Ya. Bentar. Nah, jadi persamaan parabolik ya, parabolik dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu persamaannya seperti ini. Jadi kita kalau misalkan mendapatkan seperti ini, itu berarti fungsinya itu adalah ini 3 dimensi ya. Ada fungsi X, ada fungsi Y, fungsi Z. Ini menyatakan posisi titik ya. Fungsinya X, Y, Z. Kemudian T ini adalah waktu. Ya, waktu. Jadi fungsinya nanti bisa kita tulis menjadi gini, dou per dot dikurangi sebuah konstanta ya, sebuah konstanta dikalikan dengan do kuadrat u dibagi do x kuadrat. Nah, u itu apa? U itu adalah fungsi temperatur tadi. Fungsi panas ya, fungsi panas atau persamaan panas ya. Du kuadrat u terhadap diturunkan terhadap x ya, di suatu titik x ya, perubahan. Dan juga perubahan itu berarti turunan. Kalau perubahan ada perpindahan itu berarti turunan. Kemudian do kuadrat u per do y kuadrat ditambah dengan do kuadrat u dibagi do z kuadrat sama dengan 0. Nah, biasanya diringkas seperti ini. Jadi kita akan berkenalan dengan ini operator ya, ini segitiga terbalik kuadrat ya. Ini disebut sebagai operator Laplace, Jadi kalau kita berhubungan dengan persamaan diferensial, biasanya kita sangat berat dengan hubungan Laplace, karena dengan operator Laplace ini persamaan PD2 itu bisa menjadi PD1. Kemudian kalau kita lapaskan lagi menjadi PD biasa. Tidak ada persamaan diferensial, jadi selesai gitu. Jadi operator Laplace itu cukup banyak sekali digunakan ya terkait dengan kalau kita berhubungan dengan perpindahan-perpindahan atau laju-laju seperti itu. Oke. Ini persamaannya seperti itu. Secara umum dengan sistem koordinat apapun artinya supaya berlaku umum gitu ya. Seperti itu dalam masalah fisik variasi suhu ya seperti fungsi U ya. U itu misalkan X, Y, Z, T itu adalah suhu, alfa itu adalah difusitas termal. Difusitas termal itu semacam konstanta penyeimbang gitu ya. Untuk penyeimbang dan pastinya untuk masing-masing tempat akan berbeda gitu ya. Tempat berbeda, logam juga pastinya mempunyai difusitas termal yang berbeda. Dan untuk matematis, cukup sebetulnya dengan pertimbangan kasus di mana alfanya itu sama dengan 1, untuk mempermudah ya. Tapi sebetulnya kalau di sisi lain sebetulnya alfa itu bisa bermacam-macam gitu. Tapi untuk memudahkan perhitungan, itu alfanya sama dengan 1. Seperti itu. Sampai sini ada yang mungkin yang ditanyakan terkait dengan fungsi panas tadi, atau persamaan panas, atau persamaan kalor ya. Persamaan kalor. Mungkin kalau di SMA dulu persamaan kalor ya. Pertanyaan silahkan. Terus berikutnya lagi terkait dengan persamaan di satu dimensi ya. Persamaan satu dimensi seperti apa? Persamaan satu dimensinya ya. Satu dimensi. Jadi kalau kita senantiasa ya, kalau misalkan kita bekerja di komutasi atau sebut saja informatika gitu ya. Persamaan diferensial itu harus kita coba breakdown menjadi persamaan-persamaan seperti ini. Persamaan iterasi, dengan ada iterasi, dengan pendekatan iterasi. Karena ini kan laju ya, namanya laju itu kan setiap delta T atau setiap delta X, setiap delta Y, setiap delta Z pergeserannya itu senantiasa bisa dihitung. Nah, kalau ini satu dimensi berarti delta X ya, delta X. Jadi pergeserannya delta X itu bisa dihitung seperti itu. Jadi untuk persamaan panas di satu dimensi itu ditulis sebagai berikut ya dimensinya. Kemudian di mana di sini adalah UX, T itu adalah fungsi dari temperatur. Nah, dalam hal ini kita dapat membayangkan
sebuah kawat tipis panjang, kawat tipis persegi panjang satu dimensi dengan panjang X. Nah, di sini kita disuruh mengabaikan dimensi lebar dan tingginya. Nah, jadi kita anggap satu plate gitu, satu plate gitu. Jadi kita lihatnya satu titik di satu poin gitu, satu poin sepanjang X gitu. Sedangkan masalah Y dan Z-nya atau seperti apa, tinggi dan sebagainya kita tidak melihatnya. Nah, misalkan di sini juga salah satu ujung dari panjang kabel diatur suhunya adalah 0 derajat, sedangkan ujung lainnya misalkan kasus yang lain seperti apa gitu ya, kita bisa buat-buat, kita atur-atur juga bisa ya di sini. Jadi 0 derajat, kemudian kita set ya untuk satu titiknya berapa supaya terjadi perpindahan kalor tadi. Terus di sini juga perlu ditentukan suhu pada setiap posisi pada kabel pada suatu waktu. Misalkan untuk T0 kondisi awal itu harus sudah definisikan seperti apa. Nah, untuk memecahkan masalah persamaan kalor ini, persamaan panas ini, satu dimensi ini kita perlu mengubah persamaan kalor di atas dengan metode namanya metode eksplisit, ya, menggunakan metode beda hingga. Ya. Pusat order 2 karena kuadrat ya, dual kuadrat. Nanti kalau Anda belajar terkait dengan perpindahan kalor itu ada namanya suatu metode untuk menyelesaikan itu persamaan diferensial itu dengan metode beda hingga ya. Ini biasanya spesialisnya Pak Dede Tarwidi itu jago itu terkait dengan metode beda hingga ini ya. Jadi dulu pernah membuat sebuah penelitian atau sebuah TA mahasiswa yang dimana menceritakan sebuah amunisi yang ditembakkan dari suatu longsong senapan ya. Kalau kita lihat kan sebetulnya itu ada terjadi pergesekan ya, gesekan antara proyektilnya dengan itu dengan lubang yang dilaluinya, dan itu pastinya kalau selalu sering misalkan rentetan tembakan misalnya gitu ya, itu pastinya kan akan semakin panas ya. Senapan yang kita pakai itu akan semakin panas. Nah, seperti sejauh mana hal itu bisa kita tolerir sehingga ya tidak macet gitu ya, pas kita tembakan tidak macet kan. Kadang-kadang ada juga ya, kalau misalkan ada di film gitu kita lihat kan dengan asiknya tembak-tembakan akhirnya tak terasa tembakannya itu senapannya jadi macet gitu ya. Itu mungkin karena tadi itu karena panas yang sangat luar biasa yang disebabkan gesekan antara peluru yang ditembakkan tadi kan pasti keluar dari senapan itu dan bergesekan pada lubang-lubang, dan pastinya kan nggak mungkin itu terlalu lebar lubangnya ya. Pastinya dibuat ya sedemikian rupa pas gitu ya dengan lebar dari peluru tadi. Terlalu kecil juga nggak akan bagus, terlalu besar juga pastinya macet kan gitu. Makanya dibuat pas. Nah, dengan pas itu kan pastinya dia akan bergesekan. Nah, itu kemarin pernah diselidiki oleh Pak Dede, kebetulan saya juga pembimbing duanya untuk bagaimana memodelkan persamaan panas itu. Terus ada juga terjadi bagaimana kasus kanker ya. Kanker itu kan ada juga yang dipanaskan kalau kita kanker tuh harus diapakan tuh namanya penyinaran itu. Ada yang tahu nggak namanya? Kok lupa saya? Tiba-tiba lupa. kemoterapi. Nah, itu bagaimana gitu. Jadi panasnya sejauh mana gitu. Jadi kan kadang-kadang kasus-kasus yang terjadi itu begitu dia kena kanker terus kemudian dilakukan fisioterapi terhadap dia, itu kanker itu bukan malah sembuh tapi malah menyebar kan gitu ya. Nah, kira-kira yang efektifnya gimana gitu. Atau ada juga kasus mempris terkait dengan kanker itu supaya tidak bergerak terlalu banyak gitu. Ada juga yang kasus gitu. Jadi ada di operasi di luar negeri itu diselidiki bagaimana membekukan ya sel-sel kanker tadi supaya dia jadi beku sehingga mati gitu. Itu ada juga kasus. Mungkin itu kan juga perubahan suhu juga ya. Bagaimana kita mencoba posisi badan kita mungkin suhunya sekian, terus kemudian ditembakkan sebuah cairan ya es gitu yang dimana itu bisa mengeraskan. Itu juga ada perubahan suhu juga. Jadi banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian yang bisa kita create ya dari contoh-contoh ini gitu. Jadi ada itu kalau Anda sudah bisa membuat simulasi seperti itu sudah luar biasa gitu. Bagaimana kalau misalnya itu akan menggambarkan terkait pengetahuan kita. Jadi
istilahnya seperti apa ya? Sebelum kita melakukan tindakan itu kita coba lakukan simulasi dulu gitu ya. Jangan sampai misalkan kita melakukan itu artinya kan nyawa ya, nyawa yang berhubungan. Kalau senapan tadi ya pastinya bisa saja meledak di senapannya sendiri gitu. Jadi meledak sendiri atau meriam ya. Meriam itu kan juga sama ya, meriam tembakan itu juga pastinya ya suatu saat dia akan apa ya, karena selalu sering dikeluarkan, gesekan terlalu besar sehingga otomatis ini. Jadi makanya biasanya ada standarnya ya senapan-senapan itu bahwa dia akan keluar seberapa banyak gitu ya, seberapa banyak kemampuan untuk mengeluarkan per detiknya. Kenapa itu tidak bisa dipercepat? Ya tadi itu kalau misalnya dipercepat bisa jadi malah membuat panas itu menjadi lebih dahsyat sehingga pas megang senapan itu jadi kepanasan gitu kan, jadi nggak menarik, jadi kurang bagus lagi. Tapi teknologi-teknologi itu pastinya senantiasa terus dicoba untuk dikembangkan lebih jauh lah gitu ya, terkait dengan rumus-rumus yang kita punya itu. Nah, itu beberapa TA yang mungkin bisa kebayang ya, kalau kebayangnya seperti itu. Kalau ini ya, dengan metode beda hingga tadi, Pak Didi Tawidi kalau misalnya membina beberapa mahasiswa untuk TA-nya. Jadi jadi fungsi dengan metode beda hingga tadi, dengan pusat orde 2 itu, kita akan mendapatkan atau secara eksplisit ya, kita dapat menuliskan persamaan kalor satu dimensi atau panas satu dimensi tadi menjadi persamaan itu ya, persamaan iterasi ya. Jadi kita dapatkan uji di partisi n tambah 1 dikurangi uji partisi n dibagi dengan delta t, jadi perubahan di titik n itu akan sama dengan alfa uj tambah 1 n dikurangi 2 uj karena kuadrat ya, karena kuadrat. Metode kuadrat. Jadi kan ini kan kuadrat nih. Jadi biasanya kuadrat kan seperti ini. Jadi kalau u min 1 dikuadratkan jadi u kuadrat min 2u ditambah 1 kan gitu ya. Jadi ini sama juga. Jadi u j tambah 1 n dikurangi 2 jn ditambah dengan uj min 1 n. Nah, terkait dengan ini kok bagaimana penurunan seperti ini lah, Anda nanti baca-baca terkait dengan metode hasil bagi tadi ya, metode bagi tadi. Anda bisa pelajari itu seperti itu. Jadi pendekatannya dengan du per dt alfa sama dengan itu didekati dengan persamaan iterasi seperti ini. Nah, kalau orang informatika melihat ini pasti paham ya bagaimana cara mencarinya gitu ya. Pasti kita harus definisikan terkait dengan alfanya berapa, kemudian AT-nya berapa, AX-nya. AX itu berarti apa ya? Selang X ya. X itu kan berarti dibagi-bagi menjadi beberapa selang ya. Nah, lebar selangnya itu delta X. Nah, T juga sama, T-nya dibagi-bagi juga. Jadi kalau kita punya fungsi UXT itu berarti X-nya itu bisa dipartisikan, T-nya juga bisa dipartisikan. Nah, dengan rumus seperti ini partisinya. Cara-caranya sama ya, untuk yang persamaan dua dimensi juga sama. Jadi kita kalau dua dimensi ya ambil yang ini, berarti sampai dx dy ya. Jadi kan persamaan ini kan dx dy dz gitu ya. Berarti ini juga sama, berarti kita ambil yang dx dy. Jadi sama dengan tadi, U adalah temperatur atau suhu posisi di titik. Kalau posisi di titik itu berarti suhu. Tadi kan kalau kita menunjukkan titik itu suhu temperatur, tapi kalau kita bicara secara luas itu jadi kalor atau panas gitu ya. Jadi kalau untuk di titik biasanya temperatur ya. Jadi U itu menyatakan sebagai fungsi temperatur atau temperatur di posisi X dan Y pada suatu waktu gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat ya ada semacam ini mungkin lempengan logam gitu ya, lempengan logam. Ini punya misalnya saja dibatasi ya, dibatasi. Jadi ini fungsi sebenarnya omega ya, omega ini adalah semacam luas daerah gitu ya, luas daerah atau sebut saja fungsi fx-nya gitu ya, fungsi fx-nya, sedangkan dibatasi oleh do omega gitu. Itu adalah jadi dimensi internal domainnya sudah didefinisikan sebagai omega dan batasannya itu dianggap sebagai delta omega. Nah, di sini sama dengan kalkulus yang dulu ya, kita coba potong-potong jadi partisi-partisi. Ya, partisi-partisi seperti ini. Dari sini nanti akan kita definisikan ya, diasumsikan gitu ya, bahwa sebetulnya XY-nya itu adalah 0, jadi kita coba bawa ke titik 0,0.
Ya, jadi kita bergerak X-nya itu 0 sampai Lx, sedangkan Y-nya itu dari 0 sampai Ly. Jadi ini ada kata 0, ya, 0,Ly. 0,Ly. Jadi domainnya kita batasi di 0,Lx dikalikan dengan 0,Ly. Itu artinya berarti daerahnya itu apa ya? Sebentar, kita coba ilustrasikan ya. Mungkin gambarannya seperti ini ya. Semoga aja jelas ya. Misalkan kita punya XY gitu, XY. Kita punya XY. Ya anggap saja kalau gampangnya sebetulnya ini ya, apa namanya? Segi 4 ya. Segi 4 ini mungkin lebih gampang. Kalau misalnya itu nggak kebayang, ini LX-nya gitu. Ini LX-nya, kita punya LY di sini. Ya. Jadi dipartisi dipotong-potong gitu, dipotong-potong juga, potong-potong, dipartisi, dipotong-potong. Seperti ini misalkan. Dipartisikan. Kemudian ini sepanjang Y juga dipotong-potong juga, gitu. Potong-potong juga. Nah, ini pastinya kita punya delta X ya, delta X di sini, dan kita pasti punya delta Y di sini, sebut saja ya, delta Y di sini. Ya, kalau nggak kebayang ini ya sebut saja misalkan ada dua dimensi yang kotak aja ya, kalau nggak kebayang. Tapi sebetulnya semua bilangan itu bisa semua daerah itu bisa dikotakin gitu. Ini bisa dikotak nih. Jadi kita bisa bikin kotak juga, bisa dibikin kotak tuh bisa dibikin kotak gitu. Dengan definisinya apa? Misalkan sebut saja yang sisi-sisi ini dibikin nol gitu, dibikin nol, itu bisa juga gitu. Jadi kalau hampir mirip dengan ini, kalau kita bikin suatu cetakan lingkaran gitu, apakah langsung lingkaran kan enggak? Kita bikin sepanjang diameternya gitu, kotak gitu, kemudian kita plot, kemudian kita kasih larutan kimia atau apa, kita coba potong-potong baru kemudian ini. Jadi kain juga sama ya. Kain itu nggak mungkin kita langsung potong gini. Biasanya kalau kita bikin denah terkait dengan baju gitu kan biasanya nggak seperti itu langsung ya. Tetapi bagaimana kita bikin ukurannya seberapa, terus kemudian kita potong baru. Dan pastinya tidak terlalu lebar. Ya. Kalau terlalu lebar berarti yang dibuang banyak. Jadi kita rugi kan gitu. Kita yang dibuang ini banyak. Tapi kalau sedikit ya itu lebih untung kita. Gitu. Makanya kadang-kadang ya orang yang berpengalaman terkait dengan menjahit baju dan sebagainya itu lebih mudah untuk melakukan denah pola kayak gitu. Sedangkan kalau orang yang baru permulaan itu biasanya banyak yang dibuang ya, banyak yang dibuang. Itu pun yang dibuang pun juga masih bisa dimanfaatkan misalkan buat sebut saja lap atau mungkin keset atau yang lainnya ya, pel dan sebagainya itu bisa dipakai gitu kan yang berpakai. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau jadi sebetulnya semua benda di dunia ini bagaimana bentuknya itu pasti kalau kita membuat suatu denah-denah tertentu ya pastinya ya kita membuat lempengan-lempengan. Kalau kita misalkan berkunjung ke ini proses chemical milling ya, bagaimana yang di badan pesawat di Nurtanio atau di PTDI ya sekarang PTDI itu juga sama. Jadi dia kalau membuat suatu lengkungan sayap gitu ya, kan lengkungan sayap itu juga sebetulnya tidak blok satu sayap, tapi dia dipotong-potong juga, dipotong-potong kemudian di more gitu atau mungkin di apa. Tapi more-nya juga khusus ya. Indonesia nggak bisa bikin, kita hanya impor dari luar. Itu. Jadi untuk hal yang kecil aja, mur pesawat itu kita nggak bisa bikin. Saking nggak tahu lah. Mungkin kita yang kurang pengetahuan atau seperti apa. Seperti itu. Oke. Itu kasus ini ya. Jadi sebuah bangunan apapun di dunia ini bisa kita bikin dengan kotak ya. Pastinya seperti itu. Jadi di sini diceritakan terkait itu juga ya. Diasumsikan kita mempunyai spasial domainnya ya. Itu 0 kali X dan ini 0 ya, mesti 0. Ini 0 ini 0,0. 0X dan 0Y. Artinya kalau ada perkalian gini itu berarti bentuknya segi 4, bentuknya segi 4. 0,Lx, 0,Ly. Nah, kemudian ada juga NX dan NY. Nah, NX dan NY itu jumlah partisi kalau X-nya berapa, misalkan ada 100, kita potong-potong ini jadi 100, kemudian Y-nya dari 100 juga. Biasanya yang gampang itu NX dan NY itu sama, poinnya sama. Berbeda boleh nggak Pak? Boleh.
Boleh aja, silahkan. Ya, tergantung dengan keinginan kita. Tapi untuk memudahkan perhitungan biasanya kita samakan ya antara partisi N dan partisi NX dan partisi NY. Bentar ya. Bentar. Mungkin silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Pasrah Pak, saya Pak. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, itu terkait dengan dua dimensi ya. Sebentar, bisa tutup dulu. Ini nggak bisa ditutup. Oke, itu terkait dengan ini ya, partisinya. Terus kemudian jadi N itu banyaknya partisi yang terjadi. Jadi untuk X di sebanyak NX partisi, Y-nya di banyak NY partisi. Kemudian di sini juga diberikan ya, delta X itu adalah LX dibagi NY, apa NX ya. Jadi delta X ini adalah LX tadi dibagi dengan banyaknya partisi. Jadi kalau partisinya ada 100, ya, ada 100 misalkan 0 sampai 100, itu berarti delta X-nya 1. Kemudian delta Y juga sama, itu ada LY. LY itu adalah yang ini tadi, dibagi dengan NY. Nah, NY itu berarti partisi ke N. Partisi Y, jumlah partisi Y. Kemudian di sini diberikan juga XI. XI itu adalah I dikalikan dengan delta X, di mana I-nya bergerak dari 0 sampai N. Ya. 0 sampai N. YI juga sama. Jadi I partisinya ya. Misalnya partisi ke 1 ya berarti ya YI-nya delta Y, ya kan? Kemudian kalau 2 berarti YI-nya itu adalah 2 kali delta Y dan seterusnya. Jadi I-nya itu di mana bergerak dari 0 sampai N, ya, 0 sampai N. Kemudian diasumsikan juga ada namanya domain waktunya. Domain waktunya itu dari 0 sampai Tevin ya. Di sini didefinisikan Tevin. Jadi karena kita kan bisa berbicara terkait dengan kalor tadi ya untuk satu dimensi aja ada kan X, T. Untuk 2 dimensi gimana? Jadi ada X, Y, dan T. Jadi X, Y-nya didefinisikan di atas tadi yang ini, sedangkan T-nya juga didefinisikan. Ya, Nah, di sini juga delta T-nya itu akan sama dengan Tevin tadi ya dibagi dengan T dikurang 1. T kurang 1. Nah, T itu apa? Banyaknya partisi waktu. Ya. Jadi 0, 1, sampai T. Berarti sebanyak T. Jadi waktu itu di split-split juga. Waktu itu split-split juga. Nah, ini hampir mirip mengajarkan kepada kita ya, kalau kita mengerjakan sesuatu yang berat, misalkan TA, apakah itu tugas besar, gitu ya, itu waktu Anda harus Anda split-split. Supaya apa ya? Supaya terpola. Jangan sampai misalkan kita mengerjakannya sehari semalam, ya, pasti akan keberatan nantinya. Jadi ini mengajarkan kepada kita seperti itu. Sedangkan T pangkat N itu didefinisikan sebagai N kali delta T. Ya, hampir mirip dengan tadi ya. Apa namanya? YI itu adalah I kali delta Y. Nah, sekarang delta Y-nya diganti delta T, sedangkan I itu partisi terhadap Y. Nah, ini N itu adalah partisi terhadap T. Sehingga di sini bahasanya kalau kita T pangkat N itu adalah N kali delta T. Ya, seperti itu. Berikutnya ya, dari sini kita akan menggunakan mengerjakan dengan ini integral hingga ya, diferensial yang hingga ya, dengan metode Taylor expansion. Jadi kalau tadi kita menggunakan metode beda hingga, yang ini ya beda hingga, ini beda hingga ya. Mana tadi beda hingga tulisannya mana? Kok nggak kelihatan? Beda hingga. Sedangkan yang ini kita menggunakan pendekatan dengan metode Taylor ekspansi Taylor ya. Jadi di sini kita punya hubungan ya, uji dikurang uji untuk partisi n tambah 1 dengan n gitu ya. Itu akan sama dengan mu ya, kali dengan sebagainya. Kemudian kita definisikan message state-nya yang uji nolnya. Jadi untuk partisi ke nolnya itu fungsinya adalah fxi, fxj harus xj, 0 ya. Terus kemudian kita punya juga posisi terhadap waktu di
mx ya, mj itu 0, kemudian fungsi lagi yang u kan fungsi panas ya, fungsi panas di sepanjang mx itu sama dengan 0 untuk posisi i-nya sama dengan 0 ya, i sama dengan 0. Untuk j sama 0 ya 0 juga. Jadi posisinya di 0 0 0 0 ya. Jadi ini di 0,0. Oke, ini adalah algoritma ya terkait dengan persamaan ya, equation untuk persamaan untuk panas 2 dimensi ya. Nah, di sini nanti akan coba kita terjemahkan dalam bentuk program. Jadi ini kalau misalkan kita lihat, misalkan kita disuruh untuk menyelesaikan ya persamaan panas ya 2 dimensi du per dt, d itu operator ya, operator atau suatu konstanta ya, konstanta juga bisa dikalikan dengan do kuadrat u do kuadrat u dibagi dx kuadrat ditambah d kuadrat u dibagi dy kuadrat. Nah, misalkan kita definisikan domainnya ya 0 kali lx kemudian 0 kali ly 0,ly. Tadi berarti kotak tadi. Kemudian di sini kita punya apa namanya initial state-nya. Jadi apa namanya uxy 0-nya. Jadi untuk waktu sama dengan 0 itu mempunyai fungsi seperti ini. Jadi fungsinya seperti ini. Jadi f(xy) itu akan sama dengan max dari 0, min 10 x kuadrat tambah y kuadrat tambah 10, 50. Jadi kalau kita masukkan x-nya 0, y-nya 0, ya tinggal Anda lihat. Berarti kan ini 0 ya, ini 0 plus 50. Maksimal dari 0 dan 50, berarti yang kita ambil 50. Ini tergantung nilai x-nya. Kalau x-nya misalkan 1, 2, ya tinggal masukin aja. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, itu berarti berapa? 5 kuadrat ya? 5 ya. 1 kuadrat tambah 4 kan 5. Kali 10, 50, min 50 tambah 50. 0 ya. Jadi maksimal dari 0,0 ya 0 berarti. Jadi ini bergerak sama ya. Jadi kita fungsi maksimal. Jadi kita definisikan ini diketahui. Di sini kita punya juga nx sama dengan ny. Jadi partisi terhadap x, partisi terhadap y-nya sama, itu 50. Kemudian waktunya ya, t, itu partisi t itu sebanyak 101. Kemudian d-nya alfa tadi kita ambil sama dengan 1. Lx dan ly-nya lebarnya sama, yaitu 10. Jadi antara x dan y itu dibuat sama, 10. Kemudian di sini ya apa namanya kita juga mempunyai final time ya, final time t-fin-nya kita gerakkan dari 0,25, 0,5 dan 1 ya, sehingga nanti kalau kita coba gambarkan itu gambarnya seperti ini. Nah, ini kalau ini ya ini untuk visualisasi 2 dimensi. Sehingga kalau misalnya kita coba tulis ya, kita tulis. Ya, biasa ya kita import dulu terkait dengan apa namanya library yang kita butuhkan. Nanti kemudian apa namanya di sini juga untuk mplot 3D-nya, kemudian kita import juga matplotlib-nya. Kemudian kita definisikan apa kondisi awal ya, new x, y ya, di mana dia merupakan fungsi dari maksimal ya, maksimum dari 0, min 10 kali x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 ditambah 50. Kemudian kita definisikan Lx dan Ly-nya, Nx dan Ly-nya, Lx Ly-nya kan sama ya, tadi 10 ya. Masing-masing 10, kemudian Nx Ly-nya 50 gitu. Kemudian D-nya 1. Nah, kemudian kita coba plot ya, X dan Y-nya ya, X dan Y-nya. Jadi kalau di sini karena 10 tadi kita coba mainkan di min 5 sampai 5. Min 5 sampai 5. Y-nya, X-nya juga sama min 5 sampai 5. Kemudian kita definisikan Lx ya, dx ya. Dx itu kan berarti Lx dibagi dengan Nx ya. Kemudian dy-nya Ly dibagi dengan Ny. Kemudian kita print, kita cobalah hasilnya benar nggak gitu. Ini salah satu caranya. Jadi kita coba cek partisinya berapa terhadap X terhadap Y. Kalau ya didefinisikan dx dan y-nya, jadi kan 10 dibagi 50, berarti 1/5, 0,2 ya, 0,2. dy-nya pastinya juga sama. Kemudian di sini juga apa ya, t-nya 1,1 ya, 1,1, kemudian t-fin-nya adalah 0,5. Jadi kita coba gerakkan 0,5 dulu ya, 0,5 gerakin t-fin-nya. Kemudian dari sini pasti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda ya. dt-nya pasti akan sama dengan berapa ya? 0,5 dibagi 100. Jadi 0,005 ya, 0,05. Jadi kalau kita lihat, kita print, kita hasilnya ini 0,05.
Kemudian di situ kita definisikan ya inisial kondisinya seperti apa. Kemudian kita juga definisi setting ya inisial kondisi untuk U-nya juga ya. Fungsinya apa gitu ya. Terus kemudian dari situ kita coba print ya, print terkait dengan grafiknya seperti apa. Nah, di sini akan kita coba lihat bahwa grafiknya seperti ini. Jadi grafiknya akan kita lihat. Terus kemudian kita juga bisa print ya terkait dengan apa namanya ini konturnya, peta konturnya. Jadi semakin tanda ini ya, tanda menguning itu berarti semakin tinggi derajatnya. Ya kalau saya lihat ini kan temperatur ya, temperatur. Jadi semakin ke sini semakin tinggi ya ininya panasnya gitu ya seperti itu. Oke, itu adalah terkait dengan mencoba memotret terkait dengan ini memvisualisasi dua dimensi tadi ya, dua dimensi terkait fungsi temperatur seperti ini. Oke, jadi fungsinya seperti ini. Silakan kalau misalkan Anda ditanyakan silakan. Jadi ini peta kontur juga ya, PLT kontur juga. Kontur itu seperti apa sih ya? Seperti misalkan kalau kita mendaki gunung juga ya, mendaki gunung ya kan kalau kita lihat peta gunung itu kan ini ya, ada ya peta kontur itu ada ya. Misalkan kalau kita bisa mendaki gunung gitu biasanya ada peta kontur misalkan seperti ini misalkan. Terus kemudian ini juga sama gitu ya. Ini sudah sama misalkan gini ya. Sebut saja gitu ya. Terus kemudian rapat, kemudian gini. Nah, ini peta kontur ya misalkan ya. Misalkan ada lagi misalkan ini misalkan. Nah, biasanya garis itu menyatakan suhu sama gitu. Suhunya sama atau kalau kontur biasanya ketinggiannya sama. Ketinggian jadi ketinggian fungsi ini ya. Ini garis ini sepanjang ini itu sama ya, sepanjang ini itu sama. Jadi kalau misalkan ini sebut saja 100 gitu ya, 100 meter gitu ya. Kita coba tulis misalkan ini 100 meter ya, 100 meter. Sebut saja per itu ada 200, ini 200 gitu ya, 200 meter ya. Semakin di sana berarti semakin tinggi. Ini 300 gitu, ini 300 sebut saja. 300 meter gitu. 100 meter. Kemudian ini sebut saja jadi karena puncak gunung ya, sebut saja ini 1000 atau ya 1000 meter atau 1 kilo, 1 kilo. 1000 meter. Jadi kalau Anda mendaki gunung harus pandai-pandai ya, bagaimana Anda harus turun gitu. Jangan sampai Anda mendingan kalau misalnya Anda ke kiri gitu, atau kalau misalnya Anda posisi di sini gitu. Posisi di sini ingin turun tuh ke kiri atau ingin ke kanan gitu. Atau gimana? Ke kiri, Pak. Ke kiri mati kamu ya. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena sempit Pak, terlalu ini. Jadi terlalu sempit itu artinya berarti jarak antara lapisan ketinggian ini dengan ketinggian itu kan padahal kan ini ketinggiannya selisihnya kan sebetulnya ada sekitar berapa ya? 100 meter ya. 100 meter tetapi pendek. Artinya berarti jurang kan gitu. Tapi kalau kita lihat ke sini itu lebih landai ya, lebih lebar. Ininya lebih lebar. Jadi artinya Anda hitung lah gitu, Anda hitung kira-kira gimana, lebih panjang mana gitu. Saya kira lebih panjang yang sini ya, lebih sini artinya berarti lebih landai dibandingkan dengan sini. Ya itu kalau kita bicara terkait dengan kontur ya, seperti itu. Jadi ini merupakan peta kontur terkait dengan suhu. Ini terkait kontur dengan suhu. Jadi artinya berarti segaris ini itu adalah suhunya sama, Kemudian berikutnya lagi itu akan sama dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi semakin ke tengah ini berarti semakin panas lah gitu. Kalau misalnya kita mengartikan bahwa semakin ke atas ini semakin panas lah, semakin warnanya kuning itu semakin panas. Seperti itu. Oke, itu terkait dengan kontur. Jadi kita bisa nanti ngeprint terkait dengan tadi tinggian tadi dan juga peta konturnya. Terus kemudian berikutnya lagi kita akan mencoba melooping proses tadi ya, Ya pastinya dengan menggerakkan waktunya dengan TV-nya yang mungkin dirubah berbeda-beda waktunya, time-nya. Dari situ akan kita dapatkan hasil pastinya lebih bagus lah dibanding ini ya. Jadi kita akan dapatkan
grafiknya seperti ini. Grafiknya seperti ini. Dan saya kira ini akan lebih bagus dibandingkan ini ya. Kalau kita lihat kan ini ya perubahan tekstur di bawah ini kurang begitu kelihatan ya. Tapi begitu kita rending, kita looping ya, prosesnya di loop, itu jadinya akan lebih bagus seperti ini. Bagus. Ya ini pasti akan lebih detail lah, lebih detail dan pastinya lebih bagus dibandingkan atau data-data yang kita tampilkan itu pastinya lebih bagus karena kita coba looping ya seperti itu. Nah, pastinya dengan fungsi-fungsi yang kalau looping kan while until dan sebagainya kan for in dan sebagainya itu kan dipakai ya. Ini adalah beberapa terkait dengan bagaimana cara melooping proses untuk menggambarkan terkait dengan untuk 2 dimensi tadi. Oke. Nah, ini persamaan-persamaannya diambil dari mana? Ya pastinya ini adalah persamaan yang ini, ya, persamaan iterasi yang ini, ya, iterasi yang ini. Yang ini ya, persamaan yang ini. Ini untuk UNG-nya ya, itu. Harus maju mundur jadinya nggak kelihatan ya. Oke, seperti itu. Panjang juga ya persamaannya seperti ini. UNG-nya didefinisikan. Terus kemudian sebagai boundary-nya seperti apa juga disampaikan juga. Nah, di sini baru kemudian dicoba digambarkan ya, plotting-nya terkait dengan XY-nya dan juga terkait dengan peta konturnya ya, peta kontur dari grafik fungsi tadi fungsi temperatur tadi. Jadi nanti kita akan dikasih given terkait dengan X-nya berapa, LY-nya gimana, NX-nya gimana, NY-nya gimana. Nah, waktunya juga diberikan, P finalnya dikasihkan juga, kemudian delta X-nya bisa dihitung dari LX dibagi NX tadi, delta Y-nya bisa diukur dari LY dibagi NY, kemudian T-nya, delta T-nya juga bisa dicari ya dengan T fin tadi dibagi dengan T-1 tadi, T-1. Terus kemudian dengan fungsi-fungsi seperti itu, kan kalau lihat kan fungsi fungsi terkait dengan persamaan itu kan seperti ini kan, sudah khusus gitu seperti ini. Khusus seperti ini. Artinya dengan kondisi-kondisi seperti itu kira-kira pergerakan suhunya tadi seperti apa gitu. Pergerakan suhunya seperti apa. Nah, pergerakan suhunya digambarkan dengan grafik tadi, dengan warna-warna yang berbeda tadi. Nah, kalau yang di sini dikasih kondisi di mana UXY-nya itu adalah merupakan maksimal dari 0, fungsi sesuatu min 10 X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 50. Ya. Ya, seperti itu dikasih fungsi khusus gitu. UXY-nya ya. Jadi UXY-nya itu kadang-kadang diketahui, kadang-kadang kalau nggak diketahui gimana? Kita coba dekati dengan aproksimasi ini. Bahwa UNIJ itu sama dengan UI ditambah sekian-sekian. Kalau tidak diketahui ya, kalau diketahui ya tinggal masukkan aja seperti ini. Nah, kira-kira dengan diketahui NX-nya berapa, T-nya berapa, D-nya berapa, LX berapa dan sebagainya, kemudian sebut saja dengan fungsi kendala tadi diketahui bahwa dia merupakan maksimum dari 0, sekian-sekian, itu kira-kira grafiknya seperti apa? Kalau UX itu menyatakan suhu gitu, kira-kira seperti apa grafiknya? Ya. Jadi di sini ada definisi baru terkait dengan tadi ya UX ya. Tapi kalau untuk yang kedua ini kita tidak tahu fungsinya. Jadi sembarang fungsi dengan diketahui bahwa UX dan sebagainya seperti itu kira-kira gambarnya nanti seperti apa itu fungsinya itu seperti apa. Gambarnya seperti ini gambarnya. Masih bingung juga ya? Kenapa? Karena takut lihat persamaan atau gimana? Persamaan diferensial ya? Atau persamaan diferensialnya diganti dengan diferensial untung ya? Kan Anda kalau ada kata-kata sial itu kan agak menakutkan ya. Diferensial. Terus apa lagi? Integral itu kan
apa atau integral itu kan anti turunan, anti diferensial gitu. Sekali-kali diganti bukan sial tapi diferen untung. Gitu. Gimana? Silakan kalau mau didiskusikan silakan. Pak, berarti kalau misalnya untuk perbedaan dari 2 dimensi dari 3 dimensi itu cuma dari Z-nya aja atau dari mana ya, Pak? Ada fungsi lain berarti Z ya. Di sini ada Z. Jadi kalau kita lihat yang ini pastinya konturnya nanti X, Y, Z jadi 3 dimensi. Konturnya saja ya. Berarti yang ini jadi 4 dimensi. Jadi gini, kalau kita tadi kan fungsi X itu sendiri kalau misalkan 1 dimensi itu kan ada X dan T. Berarti ada apa? Koordinat X dan T kan gitu ya. Ya enggak? Halo? Ya, Pak. Nah, jadi kalau konturnya 2 dimensi, 1 dimensi, jadi mungkin garis ya, garis warnanya beda gitu. Jadi makin ke sini mungkin makin kuning gitu. Kalau 1 dimensi ya. Tapi kalau kita bicara 2 dimensi, itu berarti selain X dan Y itu ada fungsi T-nya. Ada fungsi T-nya. Nah kalau digambarkan 2 dimensi XY-nya kayak gini, XY-nya. Kalau nanti 3 dimensi berarti yang ini konturnya saja sudah menjadi 3 dimensi kan, ada X, Y, Z. Jadi konturnya nanti bisa jadi seperti ini, peta konturnya seperti ini. Ada lancipnya gitu. Tapi kalau untuk T-nya pastinya akan berbeda lagi, nanti ada fungsi 4 dimensi. Saya nggak tahu terus terang gambarin 4 dimensi seperti apa, tapi gambarannya seperti itu. Jadi kalau di fungsi yang ini, yang 1 dimensi aja, yang X itu nanti kita akan coba compare dengan T. Ada variabel bebas lagi ya T, X dan T. Kemudian kalau di 2 dimensi kan ada X, Y, dan T. Ada 3 kan. Kalau untuk 3 dimensi berarti ada X, Y, Z, dan T. Ada 4 dimensi. Bukan 4 ya. Mungkin kalau kita dimensi kan mungkin terkenalnya kan X, Y, Z. Gitu. X, Y, Z itu dimensi. Tapi kalau sebetulnya kalau kita bicara fungsi tadi, fungsi apa? 1 dimensi terkait dengan ini, yang fungsi panas, itu kan ada X, T. U-nya ini kan U-nya itu kan X sama dengan T. U-nya sama dengan X, T. Ini fungsi temperatur di satu titik tertentu dia pastinya sesuai dengan waktunya. Jadi waktu misalkan T sama dengan 0 tuh posisi di situ berapa derajatnya, berapa temperaturnya. Kemudian bergerak nanti T sama dengan 2, kira-kira jadi apa fungsi temperaturnya dan sebagainya. Sedangkan kalau kita bicara dengan 2 dimensi, berarti ada X dan Y, jadi daerahnya menjadi 2 dimensi, tapi ada T-nya. Berarti X, Y, dan T. X, Y, T. Jadi kalau kita lihat kan ada X, Y, dan T. Ini harusnya Y. X, Y, dan T. Ya, ada itu. Kalau 2 dimensi, kalau 3 dimensi berarti X, Y, Z, T. Atau silahkan nanti kalau misalnya ini untuk dirundingkan atau gimana? Terlalu berat ya atau gimana? Saya juga mungkin bingung juga karena Anda tidak terlalu ini. Gimana? Ada yang mau disampaikan lagi mungkin supaya lebih detail lagi gitu. Kalau tentang persamaannya bisa dijelaskan lagi nggak, Pak? Cara kinerja. Kinerja gimana? Saya di persamaannya sih, Pak. Jadi gini, sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya kalau fungsi-fungsi yang seperti ini ya, ini kan langsung bisa diselesaikan ya. Jadi kalau kita punya U aksen ya, U aksen. Jadi kalau kita lihat kan apa ya fungsinya itu gimana ya? Mungkin ya lupa-lupa juga ya kalkulus dulu gimana ya. Bentar. Oh ini dia. Jadi kalau kayak gini misalkan hampir mirip dengan misalkan kita punya Y aksen T gitu, Y aksen T itu akan sama dengan apa namanya A gitu, A X pangkat
agak susah ya, sebentar. Kok agak bayang susah ya. Oh ini sebentar. Ini akan sama dengan A gitu, tapi Y pangkat 2 gitu. Nah, gini. Mungkin kebayangnya gitu. Jadi ini kan fungsi U ya. U itu ya ini untuk membedakan tadi kalau misalnya kita bergerak ke Y kan otomatis agak bingung ya terkait dengan ini ya. Tapi kalau untuk kebayangnya mungkin ya pandang sebagai kita punya persamaan diferensial seperti ini. Nah, solusinya gimana? Solusinya kan kadang-kadang kalau misalkan mau kan harus dibuat apa? AY pangkat 3 gitu, AY kuadrat ya, AY kuadrat dikurang dengan min Y kuadrat gitu. Min Y aksen sama dengan 0. Nah, terus kemudian didekati bahwa apa namanya? Kita punya Y-nya itu adalah apa? Saya lupa lagi itu. Saya lupa juga ya. E pangkat ya, E pangkat RT. E pangkat RT. E pangkat RT sehingga nanti akan sama dengan A gitu. A sebentar, saya harus pakai itu. R kuadrat gitu, R kuadrat dikurang R gitu, kurang R sama dengan 0. Dari 0 sehingga dari sini akan kita dapatkan bahwa R dikeluarkan ya, R keluarkan akan sama dengan AR gitu, AR dikurang 1. Ya kalau sederhananya gitu ya, bayangan saya solusinya seperti ini. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Sehingga dari sini akan kita dapatkan bahwa R-nya itu sama dengan 1, R-nya sama dengan 0 gitu ya, R-nya sama dengan 0. Dan R2-nya, ini R1-nya ya, R1-nya ini, terus R2-nya adalah R2-nya sama dengan 1 per A. Benar kan? 1 per A ya? Nah, 1 per A. Ini kalau nggak salah min ya, ini kalau salah min. Ini sebentar, min atau plus ya? Positif ya, sebentar. Nah, sehingga dari situ akan kita dapatkan bahwa Y-nya itu solusinya adalah sama dengan C1 gitu ya, C1 kan C1 kan E pangkat 0 ya, E pangkat 0 kan 1 ya, ditambah dengan C2 E pangkat seper A gitu, E pangkat seper A. AT ya. Nah, ini fungsi temperaturnya. Jadi artinya kalau misalkan T-nya bergerak ya, kan kita harus mencari solusi dulu ini. Solusi ini apa gitu. Kalau solusi eksaknya ya. Jadi kita akan lihat bahwa fungsi temperatur itu rumusnya ini. C1 ditambah itu. Jadi artinya kalau kita punya sebut saja T-nya ya. T-nya kan tadi bergerak dari mana ke mana? T-nya kan dari 0 sampai 100 berapa tadi? 0 sampai 101 ya misalnya. 101 kan tadi ya. 101. Berarti ya kita bisa tahu kan temperatur di itu berapa gitu. Nah, kita bisa bayangin kalau temperatur makin tinggi itu warnanya kan buat berbeda gitu. Makanya dengan misalkan masukin 0 berarti otomatis Y-nya akan sama dengan C1 gitu ya. C1 udah ditambah C2 gitu misalkan ya. Nah, kita definisikan C1 C2 berapa gitu. Nanti untuk T yang lain akan bergeser lagi. Jadi Y itu kan berfungsi temperatur jadi sesuai dengan T pergerakan tadi. Pergerakan dengan pergerakan yang berbeda dia akan membuat pastinya kan Y-nya akan menghasilkan nilai yang berbeda, betul nggak? Iya, Pak. Nah, jadi otomatis untuk T tertentu fungsi U tadi yang di sini dilambangkan dengan Y itu akan menggambarkan suatu fungsi yang berbeda. Ini kalau soalnya sekilas seperti ini ya, sederhana seperti ini. Kalau misalkan kompleks lagi kan dengan U diketahui maksimum tadi itu akan membuat beda lagi perhitungannya gitu. Ini sementara berarti kita punya fungsi temperatur ini. Fungsi temperaturnya kayak gini nih. Artinya kan berarti kalau T-nya bergerak, otomatis kan dia akan berubah, betul nggak? Iya, benar, Pak. Berubah kan? Nah, berubahnya nanti bisa kita atur dengan warna. Misalkan semakin panas berarti semakin merah. Gitu. Semakin besar nilai Y-nya, itu semakin merah. Nah, kan bisa diatur kan? Dengan T yang bergerak 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 101, itu artinya akan menghasilkan nilai Y-nya kan berbeda-beda. Y1, Y2, dan sebagainya sampai Y101. Jadi nanti kalau kita lihat
Ya kalau ini satu dimensi ya, satu dimensi ya seperti ini, hampir mirip dengan apa ya? Ada nggak yang apa sebuah kertas yang dimana makin ke sana tuh makin degradasi warnanya gitu. Oh, kayak kertas PH gitu ya, Pak? Ya, mirip dengan kertas PH. Jadi makin lama makin bergradasi dia. Ini ya nanti sebut saja ini T, bergerak T dari T0, sebut saja dari sampai T101 gitu misalkan. Sebenarnya T101 di sini. Jadi semakin dia bergerak semakin nanti untuk warnanya disesuaikan dengan tadi itu kesepakatan. Kalau misalkan dia berarti paling tinggi berarti kita kasih warna kuning. Ya itu seperti itu nanti di sini akan berubah-ubah warnanya nanti, berubah-ubah. Seperti itu. Kalau untuk dua dimensi, ya tadi itu kalau dengan metode finite difference methods ini masih kurang bisa gitu. Ya, dengan persamaan ini tuh nggak bisa diselesaikan, makanya dia menggunakan ekspansi Taylor tadi itu. Ya pasti akan membuat perubahan lagi bentuk-bentuk yang lain. Gitu. Kebayang nggak ininya ilustrasinya? Ini satu dimensi seperti ini. Kalau iterasinya sih Pak, kebayangnya. Ya kan sebetulnya integral yang seperti ini kalau kita yang gampangnya itu kalau misalnya kita bisa selesaikan gini kan gampang ya nggak? Iya benar. Ya masalahnya kalau nggak bisa gimana ya pakai ini salah satu caranya juga iterasi itu. Itu dengan iterasi ini dengan pergerakan n yang berbeda, n-nya yang digerakkan, kemudian partisinya digerakkan, delta t-nya digerakkan, itu akan membuat nanti menjadi lebih mudah diselesaikan. Jadi sebetulnya kalau numerik itu sangat ampuh, jadi untuk persamaan diferensial yang sangat susah pun bisa diselesaikan gitu dengan gampang. Tapi kalau ini kebetulan contohnya yang saya ambil itu yang mudah gitu, yang dimana langsung seperti ini, jadi kita bisa selesaikan dengan gampang. Gitu. Jadi ini nanti ada apa ya? Ada perubahan suhu ya, nggak tahu warnanya seperti apa, pokoknya degradasi ada warnanya gitu. Seperti itu. Ya seperti itu. Itu untuk gambaran satu dimensi ya seperti itu. Dan untuk dua dimensi ya tadi itu ya pastinya apa ya? Kalau kuadrat ini kan tadi apa? D rho kuadrat apa D kuadrat U dan dx kuadrat ya betul ya. Nah itu kalau misalkan kalau secara ilustrasinya kalau ada x kuadrat ya, terus kemudian ada tambah y kuadrat. Kira-kira apa itu? Bentuk apa itu? Kira-kira menurut Anda jejaknya nanti? Apa kira-kira? Jadi apa? Ini kan bersama lingkaran, toh? Oh iya. Atau saya katakan bukan lingkaran, tapi keluarga lingkaran. Atau keluarga lingkaran itu elips juga masuk. Sehingga nanti Anda lihat jejak-jejaknya. Kalau ini kan jejak-jejaknya tadi seperti ini, garis lurus kan? Betul kan? Nah, benar, kalau yang ini, yang selanjutnya berarti dengan jelas akan coba ilustrasikan bahwa kalau persamaannya seperti ini, Anda lihat nih persamaannya ini, ada x kuadrat, ada y kuadrat, dan ada seperti ini, pasti jejaknya lingkaran atau elips lah. Gitu. Anda lihat tuh jejaknya elips kan, untuk konturnya, Anda lihat kan konturnya elips. Nah, ini konturnya elips nih. Jadi ini jejaknya yang tadi itu. Kalau dilihat dari sini kan kurang begitu jelas, tapi kalau begitu kita coba breakdown lagi, jadi ya kalau satu dimensi gambarnya seperti ini, kalau dua dimensi gambarnya ini. Jadi lingkaran berupa lingkaran. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Atau apa? Do kuadrat ditambah do kuadrat. Do-nya terhadap x, satu lagi do-nya terhadap y. Otomatis kan akan menjadi jejaknya adalah lingkaran. Terus kemudian kalau misalkan coba diproses lagi, ya elips juga sebenarnya keluarga lingkaran juga gitu. Jadi kalau misalkan diproses lagi, ya ini kan agak lonjong juga kan. Jadi kalau kita lihat kan perbedaannya apa? Elips sama lingkaran T. Kalau perlu tahu kenapa? Elips sama lingkaran itu bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Bingung juga ya. Kan kalau kita lihat kan X kuadrat ya. Apa lingkaran itu? Ditambah Y kuadrat sama dengan apa? R kuadrat kan? Ya enggak? R kuadrat ya? Nah kalau elips apa? X per A gitu ya. X per A dikuadratkan kan ya, x kuadrat ya, dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan y per A, y per B lah, y per B dikuadratkan. Sama dengan 1 kan gitu ya.
Iya. Nah, sama dengan 1. Atau ada yang mengatakan bahwa A kuadrat B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan AB kuadrat. A kuadrat B kuadrat. Nah, Anda lihat nih, apa perbedaan ini dengan ini? Kira-kira Anda lihat apa? Perbedaannya apa? Atau nggak ada bedanya? Pembaginya Ya, jadi lingkaran itu adalah elips yang jari-jarinya sama. Kan kalau elips kan jari-jari terhadap X-nya A, betul kan? Yang jari-jari terhadap Y-nya B, betul nggak? Nah, kalau lingkaran, jari-jari X-nya, jari-jari Y-nya sama, yaitu R. Ngerti nggak? Jadi kalau ini saya ganti dengan sama, A dan B sama, misalkan ini sebutnya R, ini R, apa yang kita dapatkan? Sama atas kan? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, betul nggak? Artinya jari-jari X dan jari-jarinya sama. Nah, untuk kasus-kasus tertentu, harusnya kalau kita mendapatkan fungsi persamaan equation yang kedua terkait dengan persamaan panas, itu bukan lingkaran sebetulnya. Ini kan sebetulnya lebih lingkaran kan? Lebih lingkaran dibandingkan bawah, lebih mana? Lebih lingkaran mana? Dengan bawah ini, kira-kira menurut Anda? Lebih lingkaran atas kan? Iya, lingkaran. Lebih atas kan? Iya, benar. Harusnya enggak gitu. Harusnya karena X dan Y itu berbeda. Jadi X dan Y itu kan berbeda. Harusnya X dan Y itu kan berbeda. Secara logikanya kan harusnya berbeda. Nah, ini kebetulan dibuat sama. Ini kan NX dan NY-nya kan dibuat sama. LX-nya juga dibuat sama. Makanya bentuknya pasti lingkaran. Tapi kalau bukan dibedakan, berbeda pasti akan membuat dia jadi elips. Gitu. Nah, itu sebetulnya kita ingin mencoba melihat jejak tadi kalau di bidang sebetulnya di satu dimensi seperti ini, tapi jejak di 2 dimensi itu jadinya seperti ini. Kontur. Nah, peta kontur. Nanti kira-kira kalau di 3 dimensi gimana ya? Mungkin bentuknya kayak gini, tapi melengkung gitu ke atas, tapi dengan pastinya ya lebih rigid lagi dibandingkan ini. Kayak mangkuk ke atas. Ya, wallahualam seperti apalah bentuknya. Ya tergantung fungsi yang kita definisikan. Ya mungkin gambarannya juga seperti itu. Itu gambarannya ya. Kebayang nggak atau gimana? Kebayang? Atau nggak kebayang? Kalau nggak kebayang ya aduh ya Allah. Gimana nih caranya supaya Anda kebayang? Oke, itu terkait dengan fungsi persamaan panas atau kalor ya. Saya kira akan berbeda lagi kalau kita definisikan Y-nya lagi atau Y atau U ya. U-nya yang berbeda itu akan membuat pastinya bentuk-bentuk yang berbeda lagi dan mungkin akan lebih unik. Jadi kalau kita bermain terkait dengan gambar-gambar seperti ini itu suatu saat kalau misalnya Anda lakukan semacam iterasi di situ akan membuat suatu bangunan atau bentuk yang sangat luar biasa indahnya gitu. Ini kebetulan permainan warnanya tidak terlalu banyak lah. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan dimensi atau persamaan panas ya, persamaan panas di 1 dimensi maupun 2 dimensi. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan. Gimana? Jadi anggaplah dosen itu sebagai dokter gitu ya. Kalau Anda datang ke dokter, kalau misalkan Anda nggak bilang sama sekali, kira-kira dokternya ngasih resep nggak? Enggak. Ya. Bisa jadi Anda disuntik mati. Udah bingung nih solusinya apa, suntik mati aja. Terlalu diem aja ditanya sampai dokternya memperagakan, gimana? Kamu pusing kepala sampai kepalanya dipijit-pijit gini. Terus kemudian, gimana? Kamu panas nggak sambil pegangin kepalanya itu? Diem aja kamu deh, susah nanti. Bagaimana mendiagnosa kamu itu sakit apa? Kan susah. Ya, dengan ajarnya kamu ngomong dan sebagainya itu mungkin akan lebih mudah gitu ya kita ini. Itu gambaran ya terkait dengan fungsi 1 dimensi maupun 2 dimensi untuk fungsi panas. Semoga sedikit kebayang. Silakan kalau ada yang tanyakan. Pak mau nanya, Pak, yang loop proses itu, saya kan nggak jalan tuh Pak, ditanyain yang NZ-nya tuh tidak terdetek. Harusnya kan sama ya Pak, NZ. NZ mana? Nggak ada NZ di sini. Yang mana Mas? Saya ada ya.
Mana NZ nggak ada gitu? Di makanya. Harusnya nggak ada. Nggak ada, mana? Di saya ada soalnya. Makanya saya bingung NZ dari mana kan padahal 2 dimensi. Ya Pak, makasih. Coba mana? Ada. Coba disalahnya di mana? Coba cocokin aja dengan samaan ini. Ya Pak. Ya harus dicoba, kalau nggak dicoba agak susah ya untuk membayangkannya seperti apa gitu. Kalau misalkan ketahuan misalkan ada fungsi panas matahari misalnya, panas matahari. Terus kemudian bagaimana caranya supaya pesawat itu mendarat di permukaan matahari? Mungkin kerennya itu karena pesawat ini mungkin tahan panas gitu ya. Tapi pastinya ada maksimal misalkan di suhu sebut saja 500 derajat gitu ya. Bagaimana supaya dia bisa turun di matahari itu tanpa ada luka gitu. Ya, gimana caranya mungkin kita mainkan persamaannya, misalkan persamaan mataharinya T sama dengan apa gitu. Nah, situ nanti kan akan melihat atau polanya dia menuruninya lewat jalur mana. Gitu. Itu kadang-kadang bisa juga dimainkan dengan ini gitu. Dengan melihat itu. Gitu. Tapi sebenarnya lebih gampang lagi, gampangnya jawab yang konyol apa? Caranya bagaimana mendarat matahari dengan aman? Mendaratnya malam hari, Pak. Oh, selesai. Karena malam hari kan yang matahari nggak ada, adanya bulan. Padahal matahari itu ada di sisi lain kan. Ya kan ada yang guyonan seperti itu. Gitu. Oke, gimana? Cukup jelas atau gimana Mas? Yang NZ tadi gimana? Ketemu nggak NZ-nya? Anda kan tinggal menjalankan sebetulnya. Kok bisa salah ya? Iya, Pak. Ada yang beda juga sih Pak. Saya juga ada yang beda. Mosok sih saya nggak merubah apa-apa loh. Kayak yang itu juga dia yang ini juga jadinya jatuhnya masuk ke dalam devnya while-nya, jadi dia looping terus grafnya. Oh ya, kok bisa ya? Iya ada juga gitu Pak. Itu kenapa? Gara-gara komputernya atau gara-gara? Itu sih programnya Pak, kayaknya beda sama yang punya Bapak. Oh mosok sih kan saya kopikan tadi sesuai itu atau mungkin belum saya ubah ya? Atau mungkin nanti coba saya kopikan yang inilah. Saya memang beberapa waktu tadi agak kesulitan juga terkait dengan library sih. Library-nya ada masalah gitu. Tapi begitu saya jalankan aman-aman aja. Nantilah coba ini sedikit banyak memang sudah saya edit sih. Kalau yang itu kan editnya juga nggak terlalu ekstrim lah gitu. Oke, nanti saya kasih ini ya, kasih modul ini aja ya. Oke Pak. Oke, berikutnya nanti coba Anda pikirkan kira-kira ini gambarnya gimana, gambaran untuk persamaan kalor di 3 dimensi. Ya. Tadi saya tantang Anda nggak mau, gitu. Kalau misalkan mau saya kasih waktu 30 menit, tapi dari dengan situ Anda nanti kalau misalkan bisa saya kasih hak untuk tidak ikut UTS gitu, maksudnya ya tinggal UAS saja gitu saya. Nah, berikutnya adalah bagaimana merendering ya, merendering kumpulan dari gambar ya menjadi suatu video. Jadi ya tahu sendiri ya, karena posisinya seperti itu berarti kita pastinya mempunyai banyak sekali gambar di sini, terus kemudian kita buat video lah. Gambar itu tadi di RAR itu sudah saya kumpulkan di sini ya, di image ini. Image ini ada 0, 1, 2, 3, ini PNG ya bentuknya ya. Bentuknya seperti apa? Ini seperti ini gambarnya seperti ini. Terus kemudian yang terakhir seperti apa ya? Misalkan gambar seperti ini. Jadi ini merupakan suatu, jadi berdasarkan ini ya, berdasarkan waktu dia. Waktunya dia bergerak gini, kemudian berikutnya ke atas gitu ya. Gambarannya seperti itu pergerakan dari suhunya tadi. Bentar, kalau misalkan yang 4 gimana? Yang 3 gimana? Nah, 3 agak naik ya sedikit ya seperti itu. Jadi pergerakan dari rendah ke tinggi seperti itu. Sesuai waktu. Oke. Pasti keluarannya sama ya. Jadi sebuah video yang merupakan mencoba menggabungkan gambar-gambar tadi ya seperti itu. Nah, di sini saya kemarin mengalami kesulitan ya, bagaimana meng-create itu. Jadi ini sebelum ini, jadi saya jalankan ini, tidak diketahui terkait dengan CV2 ini. CV2 ini nggak diketahui. Akhirnya coba saya cari di GitHub gitu ya. Terus akhirnya saya harus menginstal terkait dengan OpenCV Funtrip ya. Saya pakai yang ini juga nggak mempan ya.
OpenCV, strip Python ini nggak jalan ya. Terus akhirnya coba saya cari-cari lagi, datanya pakai yang OpenCV, strip contrib, strip Python. Seperti itu. Saya install, kemudian saya jalankan, alhamdulillah berhasil ya. Nah, terus kemudian pada saat di sini, ya, di sini, saya jadi masalah lagi yaitu Google Colab-nya ya. Google Colab-nya itu tidak jalan, makanya saya kasih install lagi ya Google Colab-nya. Nggak tahu kalau Anda mungkin bisa jalan ya. Kalau saya kayaknya agak beberapa masalah di sini. Akhirnya saya coba, kemudian saya matikan di drive .moon ini konten Google Drive ya, Force dan sebagainya saya matikan. Kemudian saya jalankan. Kemudian untuk kasus yang ini saya coba rendering. Misalkan ini saya jalankan ya, saya jalankan. Jadi kasusnya seperti ini. Jadi image array-nya didefinisikan lah. Mungkin untuk kalau udah jalan nggak nih? Nah, saya kasih keadaan gini. Jadi saya tambah dengan bahwa posisi inisial size-nya itu 0,0 gitu. Jadi weight-nya 0, width-nya 0 gitu. Width dan height-nya 0,0 semua. Tadi pada waktu saya tidak kasih, ini saya tidak kasih, itu nggak jalan. Jadi kalau misalkan saya blok ya, misalkan saya blok, kok balik lagi. Saya blok, tadi nggak jalan gitu. Kenapa ya ini ya? Terus akhirnya diskusi sama teman juga bingung juga. Terus akhirnya saya coba-cobalah. Kayaknya inisial size-nya belum didefinisikan. Jadi kalau kita coba running, oh bisa juga ya? Kenapa kok tadi nggak bisa jalan? Wah, ini gara-gara Anda kayaknya. Hah? Nemu error kayak gitu juga itu gara-garanya gambarnya belum ke ini. Gambar tadi ya? Oh, belum di-save tadi ya? Tadi tuh juga saya coba gitu juga nggak jalan. Terus akhirnya saya coba-coba lah. Anehnya begitu saya tutup kok jadi jalan gitu. Karena gara-gara Anda ini kayaknya. Oke ya, seperti ini. Nah, kalau dicoba dilihat hasil keluarannya, itu nanti ada ini, ada di sini ya. Di sini ada ini, ada project-nya, project.api ini ya. Nah, kalau dijalankan di di VCL ya, VLC kalau siapa VLC, saya nggak bisa pakai file yang lain. Jadi kalau dijalankan dia bergeraknya gini. Ya, pergerakannya gitu ya. Nah, terus, jadi kalau dicoba lagi, kok nggak bisa ya? Ya pergerakannya naik turun ya, pergerakannya. Jadi kayak gambarin gejolak kawah berapi gitu ya. Kawah berapi itu seperti apa gitu. Ini gambarnya nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Oh, saya ya, gambarnya nggak muncul, Pak. Oh, ini harus share-nya. Iya, maaf, saya salah. Oke. Ya. Nggak apa-apa. Ya, ini. Kelihatan nggak sekarang visualnya ya? Jadi kalau kita kelihatan, Pak. Gambarnya gitu aja, naik turun gitu. Nah, ini kan naik ya. Terus naik, seperti itu. Seperti itu gambarnya. Nah, itu terkait keluarannya. Jadi mencoba menggabungkan 0 sampai 5 tadi untuk menjadi suatu gerakan ya, gerakan video. Nah, itu gerakannya. Nah, seperti itu sebetulnya gambaran kalau 2 dimensi seperti itu ya. Hampir mirip misalkan kalau Anda misalkan melihat video terkait ini, misalkan ada kawah gitu ya, kawah berapi. Sebenarnya kawah berapi itu kan kadang-kadang suatu saat dia akan naik gitu ya, terus kemudian turun, kadang-kadang juga cuma gini aja. Atau gerakan ombak ya, gerakan ombak juga sama ya. Ada kadang-kadang yang sangat tinggi, kemudian suatu saat dia rendah. Seperti itu. Jadi itu biasanya fungsi UXJT-nya yang berpengaruh. Kalau misalnya UXJT-nya kita coba buat fungsi yang lain, pastinya dia akan membuat pergerakannya akan lain lagi. Dan dia pasti akan sesuai dengan time T-nya tadi, T-nya kita gerakan dan sebagainya akan berubah lagi gerakannya. Ya, bayangannya seperti itulah. Bayangan kalau misalkan kita nggak kebayang juga, yaitu tadi terkait dengan pergerakan dari ini. Misalkan gunung berapi yang lagi bergejolak gitu ya, seperti apa? Pastinya kan seperti itu. Loncatan panasnya itu seperti itu. Jadi kalau ya itu kan kawahnya ya kelihatan. Tapi kalau misalkan kita coba
kita coba lihat kita deteksi panasnya, itu pasti akan gerakannya juga gitu juga. Gitu. Jadi semakin dia tinggi, itu pasti kan yang di dekat titik yang pengamatan tadi kan pasti akan panas gitu. Ya kan panas karena posisinya kan dekat sekali. Tapi begitu dia turun, dia akan rendah lagi. Gitu. Seperti itu. Itu gambaran dari yang kita lakukan hari ini. Seperti itu. Oke, itu beberapa hal terkait dengan yang saya sampaikan hari ini. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini saya hapus saja ya, berarti nggak ada gunanya sebetulnya. Tadi saya cukup bahagia dengan adanya ini, kok bisa gitu. Tapi nggak tahunya begitu saya jalankan di depan Anda, kok bisa gitu. Tadi nggak bisa saya jalankan, serius. Ya, kayaknya ada manfaat yang ketemu Fernanda itu ada untungnya juga. Makasih Pak. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau disuruh bertanya, nggak ada yang nanya ya, anehnya. Atau sudah cukup jelas? Pak, mau nanya Pak? Ya, gimana? Kalau yang saya lihat di visualisasi data yang 3 dimensi itu kan bentuknya itu macam-macam Pak. Ada yang lingkaran, kotak, ada yang walaupun dia 3 dimensi tapi tetap ada graf sama scatter plot. Yang mana tuh? Oh enggak, saya lagi googling Pak, lihat contoh-contohnya gitu. Oh, contohnya. Coba kamu bisa tampilkan nggak? Jangan Pak. Saya tampilin aja. Iya, tampilin aja. Arif ya, ini Arif kemudian kan? Iya Pak. Coba Arif, kamu tampilin. Iya Pak. Udah Pak. Pak, punten audionya Pak. Jadi ini sebagai boundary aja Mas Arif nih. Ini boundary, jadi kita batasin kotak gitu. Tadi berarti itu yang di... Kenapa? Ya Bapak dulu ya, Bapak. Ya, jadi ini semacam gini, kalau misalkan di dalam sebuah kotak, atau sebenarnya ini kan sebut saja hampir mirip dengan simulasi ini. Kalau titik api, penyebaran asap itu seperti apa gitu kan? Harusnya kan dibatasin kotak ini. Padahal kalau misalnya di realnya kan bisa alam yang bebas gitu. Jadi sebenarnya kotak-kotak ini itu sebenarnya cuma sebagai batasan saja. Di daerah situ tuh kita bisanya gitu. Ya, berarti Pak, kalau perbedaan dari ini kan macam-macam gitu ya Pak. Itu tergantung dari rumusnya gitu Pak. Iya, tergantung rumusnya tadi. Oh, oke. Tergantung rumusnya. Jadi ya U tadi kita mainkan gitu. U-nya tadi seperti apa. Jadi kan sebetulnya fungsi temperatur itu kan diketahui biasanya. Iya Pak. Nah, diketahui. Misalkan fungsi misalkan sebuah ledakan gunung berapi misalkan, atau Gunung Krakatau sekarang misalkan lagi rame gitu ya, anak Krakatau lagi ini, nah itu fungsinya seperti ini. Nah, kira-kira kalau saya pengen mengasih bantuan di suatu titik tertentu, kira-kira harus lewat mana jalurnya gitu. Padahal memang harus lewat situ gitu, lewat terkait dengan gunung berapi tadi. Kalau kita salah arah, otomatis kan pesawat kita bisa meledak kan di tengah jalan. Tapi dengan adanya fungsi tadi, bisa tahu gerakan dari suhunya tadi, sehingga yang minimal mana ya kita lalui. Hampir mirip dengan bagaimana kita turun ke bebukitan tadi loh. Bagaimana caranya supaya aman gitu kan? Yang kadang-kadang pendaki-pendaki gunung itu kan tidak bisa membaca peta kontur. Seperti juga sama kalau misalnya kita ingin memberi bantuan kepada suatu tempat, di mana tempat itu kebetulan lagi gunung berapi lagi aktif, kira-kira lewat jalur mana sehingga tadi bisa dengan melihat fungsi-fungsi temperatur tadi, dia bisa menghindari tempat-tempat yang di mana memang temperaturnya tinggi seperti itu. Ya, Pak. Itu mungkin prakteknya. Nah, aplikasi yang kemarin dikembangkan teman saya di UI itu kan dia lagi memadamkan titik api. Jadi kan kalau kebakaran hutan gitu kan, kebakaran hutan itu kan ada titik-titik tertentu ya. Nah, dia mengerahkan robotnya dengan pantauan tadi, dengan fungsi temperatur tadi. Jadi dengan itu robotnya itu bisa mengatur-ngatur, oh saya jalan sini terlalu panas, jadi dia ngindarin, terus kemudian akhirnya ketemu titik api. Jadi kenapa titik api itu perlu? Karena kalau untuk kebakaran hutan yang besar, itu dengan mematikan titik api itu mati semua. Itu nggak tahu lah teorinya gimana. Pokoknya orang-orang pemadam kebakaran itu paham lah terkait itu, bahwa kalau misalkan dia mau mematikan sebuah api, itu harus mematikan sumbernya. Gitu. Sumbernya di mana ya? Kadang-kadang
kita bermain. Jadi kalau misalkan kita apa ya, kadang-kadang kalau kita diskusi gitu ya dengan, atau mungkin kita baca di beberapa surat kabar itu biasanya ada beberapa titik api, ya kan? Titik api untuk misalkan kebakaran yang hutan Riau atau seperti apa yang kadang-kadang sering kali kita dapatkan, apa kita alami itu yang kebakaran hutan itu yang sengaja dibakar sebetulnya. Itu titik api-apinya di mana? Itu bisa diprediksi. Nah, biasanya titik yang merah-merah itu. Jadi kalau misalnya kita plot dari peta di atas itu, kita akan melihat tuh kira-kira titik-titik yang merah-merah itu apa. Nah, itu dengan adanya robot tadi itu bisa mengatur gitu gerakan tadi sehingga dia bisa mencapai titik api itu dengan apa ya, mungkin tadi itu usaha yang tidak terlalu berat ya, karena kalau misalnya dia melalui titik api-api atau sumber-sumber suhu yang panas kan akan kebakar juga robot tadi kan, seperti itu. Meskipun juga nantinya untuk kasus itu dia akan mengalami kesulitan juga, tapi ya istilahnya bisa diminimalisir gitu. Jadi aplikasinya seperti itu. Jadi kalau aplikasi yang kemarin yang kayak pemadam kebakaran atau bikin robot terkait pemadam api dan sebagainya, kan dia harus mencari titik api ya, seperti itu. Nah, itu caranya biasanya ya meskipun tidak sedetail apa yang saya ceritakan, dia mencari suhunya yang paling maksimal mana, dan itu akan dilakukan penyemprotan di situ misalkan seperti itu. Jadi teman di UI itu gitu, jadi ngembangin bagaimana memadamkan api itu mengurangi korban jiwa dengan apa ya, dengan adanya pemadam kebakaran itu kan kadang-kadang banyak yang juga kebakar gitu kan, karena dia tidak sadar terkait dengan dia mendekati titik api sehingga dia kebakar di situ gitu. Nah, dengan adanya robot itu katanya itu bisa nanti dipadamkan ya titik-titik api yang kebakaran itu gitu, dikembangkan. Sudah jadi profesor beliau sekarang tuh, namanya siapa ya, lupa saya. Ketua IEEE chapter Indonesia kalau saya. Itu profesor. Dia lagi ngembangin itu jadi robot-robot seperti itu. Dan biasanya juga apa ya? Ya aplikasinya banyak sih sebetulnya kalau kita lihat di sini ya. Terkait juga pergerakan ini asap gitu ya, itu kemana saja gitu. Itu kan misalkan kita masukkan di sebuah kotak, kemudian asap itu bergerak gitu ya, asap itu bergerak, terus masukin, terus lama-lama kan akan menjadi ada yang panas sumbernya mana dan sebagainya, itu kan ada kelihatan. Jadi pergerakan dari apa namanya asap tadi bisa diketahui gitu, kira-kira seperti apa dan bagaimana cara menanggulanginya gitu. Ya kasus-kasus yang terjadi kan bisa nyebar kemana-mana ya, ke Malaysia kena, Singapura kena dan sebagainya, bahkan kita ditegur ya oleh dunia juga terkait dengan kebakaran hutan itu. Makanya dengan adanya apa namanya kita bisa tahu fungsi-fungsi tadi ya, harapannya tadi bisa diminimalisir lah efek yang ada, meskipun juga nggak bisa kita prediksi juga, tapi ya apa ya, dengan ada pembatasan-pembatasan tertentu kita bisa bikin apa namanya usaha-usaha yang mungkin pastinya sedikit banyak membantu lah gitu ya, seperti itu. Ya, itu mungkin beberapa hal terkait dengan materi kita.